Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pertemuan mata pelajaran teknologi layanan jaringan untuk kelas 12 TKJ. Oke, di pelajaran atau pertemuan sebelumnya kita udah ngebahas tentang konsep kerja protokol server soft suite yang kita udah ngebahas beberapanya, mulai dari definisi VoIP, fungsional entitas soft suite, elemen-elemennya. Nah, kita udah ngebahas sampai kemarin itu di fungsional entitas ya, fungsional entitas. Nah, ini kita udah ngebahas sampai fungsional entitas soft suite dan sudah ada soalnya, soal yang kemarin contoh implementasi dari VoIP. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas elemen jaringan soft suite. Oke, yang pertama dalam elemen jaringan soft suite ada yang bernama Media Gateway Controller atau MGC, yang merupakan komponen utama dari arsitektur soft suite yang bertanggung jawab dalam memproses panggilan melalui pengendalian atau pengkoordinasian komponen-komponen lainnya. Jadi ini sebagai media yang bertanggung jawab untuk proses panggilan atau pemrosesan panggilan melalui komponen-komponen lain. Nah, ini elemen media gateway controller. Jadi sebuah media yang dikontrolnya untuk pemrosesan panggilan melalui pengendalian pengkoordinasian komponen-komponen lainnya. Selanjutnya ada yang bernama signaling gateway atau SG, merupakan komponen jaringan yang mengkonversikan atau menerjemahkan pesan protokol berbasis IP, Internet Protocol, seperti SIP, SIP, Internet Protocol, ke protokol yang berbasis SS7 seperti Transaction Availability User Part atau TCAP, ISDN User Part atau ISUP, dan lain-lainnya. Jadi si signaling gateway-nya ini merupakan komponen yang berfungsi menerjemahkan pesan dari protokol berbasis IP ke dalam protokol berbasis SIP atau audio internet protokolnya yang berbasis SS7 atau transaction seperti transaction capability user part atau ISDN user part. Nah, ini jadi sebagai komponen yang menerjemahkan pesan protokol. Jadi elemennya cukup banyak ini dan fungsionalnya juga banyak kan soft switch ini. Jadi ini teknologi yang cukup luar biasa. Selanjutnya media gateway. Ini sama nih, hampir sama seperti sebelumnya. Media gateway sebelumnya yang pertama kita bahas media gateway controller. Selanjutnya ada yang namanya media gateway. Kalau yang controller tadi yang untuk mengontrol proses panggilannya. Nah, sedangkan untuk media gateway-nya aja elemen jaringan yang bertindak sebagai gerbang keluar atau masuk ke jaringan lain atau jaringan eksternal. Jadi si MG ini mengkonversikan protokol atau media masukan menjadi protokol atau media keluaran yang sesuai dengan jaringan transportnya. Jadi ini sebagai gerbangnya untuk mengkonversikan yang masuk seperti apa, harus keluar seperti apa. Hampir sama seperti tugas dari modem yang mengkonversikan sinyal analog ke digital atau sebaliknya. Ini hampir sama fungsinya dengan media gateway di dalam elemen jaringan soft switch ini.
Selanjutnya ada yang namanya access gateway, merupakan media yang menjembatani jaringan akses sirkuit switch dengan jaringan paket berbasis IP atau ATM. ECI merupakan service node dalam implementasi soft switch kelas 5 atau kelas 5, atau merupakan service node pengganti switch tradisional kelas 5 atau sentral lokal. Implementasi ECI merupakan transisi tahap berikutnya setelah implementasi soft switch kelas 4 dalam migrasi menuju NGN. Nah, ini sebagai jembatan akses sirkuit switch-nya. Nah, ini cukup rumit kalau jaringan soft switch ini. Jadi ada gerbang untuk mengakses yang tadinya soft switch kelas 4 menjadi soft switch kelas 5. Jadi ada beberapa konversi ke beberapa kelasnya lagi nanti di dalam server soft switch ini. Yang selanjutnya ada application atau fitur server, AP atau VS, merupakan server yang berfungsi untuk melakukan pengaturan aplikasi. Server ini memungkinkan untuk layanan pelanggan, penyediaan aplikasi baru, dan pengadministrasian pelanggan. Nah, jadi fungsi dari application atau fitur server ini jadi sebagai server administrasinya tentang layanan untuk pelanggannya, aplikasi apa aja yang dilayani untuk yang diberikan untuk klien atau administrasi data dari pelanggannya. Nah, ini terdapat dalam elemen application atau fitur server. Selanjutnya ada yang namanya media server, merupakan server yang diklasifikasikan sebagai server khusus dalam pemrosesan media. Nah, ini kalau kita mau di dalam soft switch kita mau ngirim audio atau visual, nah ini elemen sangat benar-benar termasuk dalam elemen penting di dalam kita mengirim data media atau data visual, data audio. Nah, ini benar-benar elemen yang sangat pentingnya. Nah, perangkat VoIP-nya. Nah, ini ada yang namanya X-Lite sebagai soft phone untuk memanggil atau menerima telepon. Ada juga yang bernama IP phone sebagai hard phone untuk memanggil dan menerima telepon. Perbedaannya sama-sama telepon, X-Lite dengan IP phone, tapi X-Lite merupakan hanya perangkat lunak yang di dalam komputer kita atau semacam di handphone kita ada aplikasi untuk nelpon. Nah, ini bernama X-Lite, perangkat X-Lite-nya. Sedangkan IP phone merupakan perangkat telepon yang bersifat fisik seperti telepon rumah. Nah, itu termasuk IP phone. Nah, selanjutnya ada yang namanya breaker sebagai operating system dari VoIP. Ada server untuk pusat pengolahan data pada jaringan VoIP, modem sebagai koneksi apabila server VoIP ada di dalam jaringan internet. Nah, ini kalau misalnya kita mau membuat komputer kita bisa nelpon juga, bisa menggunakan X-Lite, breaker, server, dan modem. Tapi ada beberapa perusahaan yang hanya menggunakan yang namanya PABX sebagai server untuk VoIP-nya. Jadi di dalam PABX sudah terdapat breaker, server. Jadi breaker, server sudah menyatu di dalam satu perangkat yang bernama PABX yang sekolah kita sudah gunakan juga. Jadi tidak bisa menggunakan X-Lite kalau menggunakan PABX.
Nah, ini ada konsep kerja server soft suite yang tadi kita udah bahas lah. Soft suite merupakan kumpulan dari beberapa perangkat protokol dan aplikasi yang memungkinkan perangkat-perangkat lain dapat mengakses layanan telekomunikasi atau internet berbasis I/O, di mana seluruh prosesnya dilakukan dengan menjalankan software pada suatu sistem komputer. Itu untuk kesimpulannya dari soft suite ini. Nah, selanjutnya ketika pelanggan gateway atau IP phone mengirimkan sinyal satu sama lainnya dalam jaringan paket menggunakan protokol IP teleponi seperti H323 atau SIP, setelah sinyal diterima oleh soft suite akan diidentifikasikan atau dicek, diidentifikasi, diperiksa datanya. Panggilan yang masuk apakah berasal dari jaringan PSTN atau jaringan IP. Jika dipanggil menggunakan jaringan IP, soft suite akan menginstruksikan originating customer gateway dan terminating customer gateway untuk meneruskan paket voice stream tersebut secara langsung. Soft suite mengontrol pembentukan dan pemutusan atau setup dan rilisnya panggilan dari dan ke pelanggan, sekaligus mengatur hubungan pelanggan tersebut dengan internet secara simultan. Nah, ini contoh dari topologi server soft suite. Nah, ini yang saya bilang ada PC-nya, modem ADSL, PABX. Nah, modem ini untuk internetnya. Tadi yang saya bilang ketika kita menggunakan PABX atau PABX, kita tidak perlu menggunakan server ataupun breakernya. Jadi dari sini langsung bisa masuk ke jaringan IP, akan bisa menelpon menggunakan jaringan IP ke tujuannya atau branch office 2-nya. Dari branch office 1 ini bisa menelpon ke branch office 2 menggunakan jaringan internet, bukan jaringan telepon. Ini bisa juga disambungkan melalui jaringan telepon. Jadi PABX ini merupakan teknologi terbaru yang tadinya kita untuk menelpon menggunakan jaringan telepon, sekarang bisa menggunakan jaringan internet. Dan dengan sistem dari si VoIP ini, kita bisa menggunakan dua jalur. Ketika jaringan telepon rusak, kita bisa menggunakan jaringan internet, ataupun ketika jaringan internet rusak, kita bisa menggunakan jaringan telepon. Oke. Nah, kalau di sekolah kita sudah menggunakan yang namanya PABX Panasonic dengan beberapa IP phone. Jadi kita menggunakan intercom, internal communication, jaringan internal communicationnya dengan jaringan luarnya atau dialnya, jaringan comnya luar. Nah, kalau kita sudah menggunakan sistem VoIP dari IndiHome. Jadi dari Internet Service Protocol IndiHome sudah menggunakan sistem VoIP, di mana jaringan internet dengan jaringan telepon sudah menyatu dalam satu modem. Modemnya sudah sangat bagus menggunakan fiber optik. Jadi jaringan teleponnya pun sekarang suaranya cukup jernih karena sudah menggunakan sistem fiber optiknya, sistem VoIP dari fiber optiknya. Nah, selanjutnya, ini tugasnya gak ada soal, jadi tugas kalian merangkum hal-hal penting yang sudah saya jelaskan di dalam video dan dikerjakan tugas tersebut di dalam buku tulis ataupun kertas lembar
lalu difoto menggunakan aplikasi timestamp kamera free, dan foto tugas tersebut dikirimkan ke website e-learning. Karena pelajaran teknologi layanan jaringan yang gurunya saya, atau saya mengajar teknologi jaringan hanya di SMK 11 Maret Kabupaten Bekasi. Jadi kalian langsung kirimnya ke website e-learning saya atau website e-learning sekolah yang beralamat di belajar.ictsmart.my.id. Jadi semua tugas teknologi layanan jaringan, terutama mata pelajaran saya, itu melalui website ini. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.